Halo guys, di sini bersama saya Salsabila. Saya di sini akan membahas PowerPoint mengenai sekolah sebagai sistem sosial. Nah, di sini sekolah sebagai sistem sosial terbuka yang memiliki 4 unsur utama: struktural, individu, budaya, dan politik. Proses belajar mengajar sebagai inti sistem sosial sekolah. Adapun teori organisasi, yang pertama konsep, definisi, dan generalisasi untuk memahami organisasi. Yang kedua, 3 perspektif utama: rasional, alam, dan terbuka. Yang ketiga, teori membantu menjelaskan dan memandu praktik pendidikan. Adapun perspektif sistem dalam organisasi sekolah, yang pertama, sistem rasional berfokus pada struktur dan efisiensi. Yang kedua, sistem alamiah, yaitu sistem sebagai kelompok sosial. Yang ketiga, sistem terbuka. Sekolah dipengaruhi oleh lingkungan eksternal. Dan adapun sekolah sebagai sistem terbuka, yaitu sekolah menerima input, guru, siswa, dan dana. Proses transformasi, pendidikan, dan pembelajaran. Output, siswa yang memiliki kompetensi dan keterampilan yang dipengaruhi oleh lingkungan eksternal seperti kebijakan dan masyarakat. Selanjutnya, implikasi teori untuk praktik administrasi sekolah. Administrator sekolah memiliki peran penting dalam memastikan sekolah berjalan sebagai sebuah sistem sosial yang efektif. Mereka harus menyeimbangkan struktur formal dan hubungan sosial yang memastikan kebijakan diterapkan dengan baik, serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa dan guru. Keberhasilan administrasi sekolah tidak hanya bergantung pada aturan yang diterapkan, tetapi juga pada interaksi sosial antara semua anggota komunitas sekolah. Peran administrasi dalam sekolah sebagai sistem sosial. Model sistem rasional memandang sekolah sebagai organisasi yang didesain untuk mencapai tujuan dengan cara yang paling efisien. Pendekatan ini mengutamakan struktur formal, aturan yang jelas, dan prosedur standar untuk memastikan setiap individu dalam organisasi memahami perannya. Frederick Taylor dan Max Weber adalah 2 tokoh utama dalam pengembangan model ini. Taylor memperkenalkan konsep manajemen ilmiah, sementara Weber menekankan pentingnya birokrasi dalam organisasi. Selanjutnya, model sistem rasional. Model sistem alamiah melihat sekolah sebagai komunitas sosial yang terdiri dari individu-individu dengan kebutuhan dan motivasi mereka sendiri. Pendekatan ini muncul sebagai reaksi terhadap modal sistem rasional yang dianggap terlalu kaku dan kurang memperhatikan aspek manusiawi dalam organisasi. Studi Hawthorne yang dilakukan oleh Elton Mayo menunjukkan bahwa faktor sosial seperti hubungan kerja dan kepuasan kerja memiliki dampak besar terhadap produktivitas. Oleh karena itu, dalam model ini, interaksi sosial dan budaya organisasi lebih penting dibandingkan dengan aturan formal. Model sistem alamiah. Model sistem terbuka menekankan bahwa sekolah tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan lingkungan sekitarnya. Sekolah menerima masukan dari masyarakat, kebijakan pemerintah, dan tren pendidikan, kemudian memproseskannya untuk menghasilkan keluaran berupa siswa yang terdidik. Model ini memungkinkan fleksibilitas dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Chester Bernard adalah salah satu tokoh utama dalam model ini, yang menekankan pentingnya kerjasama dalam komunikasi dalam organisasi. Selanjutnya, model sistem terbuka. Faktor lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap sekolah sebagai sistem sosial. Lingkungan internal mencakup budaya sekolah, hubungan antar guru dan siswa, serta kepemimpinan kepala sekolah. Sementara itu, lingkungan eksternal meliputi kebijakan pendidikan, perkembangan teknologi, dan faktor ekonomi. Sekolah yang mampu beradaptasi dengan baik terhadap perubahan lingkungan akan lebih efektif dalam mewujudkan tujuannya. Oleh karena itu, administrator sekolah harus selalu memperhatikan dinamika lingkungan dan menyesuaikan strategi mereka sesuai kebutuhan. Kemudian, faktor lingkungan dalam sekolah sebagai sistem sosial.
Administrasi sekolah menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan fungsinya. Salah satu tantangan utama adalah menyeimbangkan kebutuhan antara struktur formal dan fleksibilitas dalam organisasi. Selain itu, administrator juga harus mengelola konflik antara kepentingan individu dan kepentingan organisasi, serta menghadapi tekanan dari lingkungan eksternal seperti perubahan kebijakan pendidikan dan tuntutan masyarakat. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang adaptif, kepemimpinan yang kuat, serta komunikasi yang efektif antara semua anggota komunitas sekolah. Yang terakhir, tantangan dalam administrasi sekolah. Sekolah sebagai sistem sosial memiliki berbagai elemen yang saling berinteraksi. Teori organisasi membantu memahami bagaimana sekolah dapat berfungsi secara efektif dengan mempertimbangkan faktor struktural, individu, budaya, dan politik. Administrasi sekolah yang baik harus mampu mengelola keseimbangan antara aspek formal dan hubungan sosial, serta beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap teori organisasi dan penerapan yang tepat, sekolah dapat berfungsi sebagai institusi pendidikan yang lebih efektif dan responsif terhadap tantangan zaman. Kesimpulannya, sekolah sebagai sistem sosial memiliki unsur rasional, alami, dan terbuka. Administrasi sekolah harus mempertimbangkan keseimbangan antara struktur dan manusia. Adaptasi terhadap lingkungan eksternal sangat penting untuk efektivitas sekolah. Sekian, inilah PPT dalam materi. Terima kasih.